Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel pada hari ini, hari Selasa tanggal 5 November 2024. Saat ini marilah kita sejenak mendengarkan serta merenungkan kebenaran Tuhan dengan tema pengendalian diri yang didasarkan pada bacaan nas yang terdapat dalam kitab Amsal 15 ayat 1 yang demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ada dua anak yang sebaya, yaitu Ana dan Anti, sedang asik bermain dengan tanah lumpur di halaman rumah. Tanpa disadari, kotoran di tanah mengotori baju Anti. Lalu ibu Anti secara diam-diam mendekati anaknya itu, menarik tangannya dan berkata kepadanya, "Anti, jangan bermain kotoran." Ibu Anti marah-marah, dan hal itu diketahui oleh ibu temannya. Katanya kepada ibu Anti, "Ya, namanya juga anak-anak, Bu. Biarkan saja mereka bermain dengan senang." Ibu Anti tidak bisa menerima hal itu. Anti kemudian berkata kepada anak, "Mamaku itu setiap hari pekerjaannya hanya marah-marah melulu. Mamaku tidak capek marah-marah setiap hari." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemarahan adalah suatu luapan emosi yang wajar, tetapi kemarahan sering terungkap melalui kata-kata yang pedas. Ada banyak keluarga, bahkan yang paling menyedihkan adalah keluarga umat percaya yang mengalami penderitaan yang sangat hebat karena telah lama dikuasai dan tersiksa oleh roh kemarahan. Segala sesuatu, bahkan hal sepele sekalipun, cenderung direaksi atau diselesaikan dengan melakukan kekerasan secara verbal, mengucapkan kata-kata pedas, kata-kata jorok, kata-kata berisi penghinaan, penistaan, caci maki, kutuk, dan sumpah serapah. Ketika luapan emosi sudah tidak terkendali, orang yang sedang dirasuki oleh roh kemarahan juga biasanya menyerang orang lain dengan menyebutkan sifat-sifat buruk mereka. Orang lain yang adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia dihina, dinista, direndahkan, dan disamakan dengan seekor hewan tertentu, seperti misalnya babi, keledai, monyet, bahkan dibilang setan. Kata marah yang dalam bahasa Ibrani disebut hema bisa diartikan secara negatif sebagai suatu kutukan kepada orang lain atau sesuatu yang lain. Ada dua macam kemarahan, yaitu kemarahan yang benar, yang kudus, atau kemarahan karena sebuah ketegasan prinsip, seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika para pedagang berjualan di Bait Allah di Yerusalem. Dan yang lainnya adalah kemarahan yang tidak kudus atau kemarahan yang oleh karena emosi dalam peristiwa Kain dan Habil. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, kita bisa dengan mudah jatuh ke dalam kemarahan yang tidak benar atau kemarahan emosional. Kemarahan kita tiba-tiba berubah menjadi kutukan atau sumpah serapah yang tertuju kepada orang lain. Melalui kata-kata kutuk atau sumpah serapah, kita tidak hanya mencaci maki, menghina, menista, dan menyamakan orang lain dengan binatang atau bahkan setan, tetapi kita juga memakai kata-kata itu sebagai senjata tajam untuk menciderai, mencabut nyawa orang lain. Selain melakukan kekerasan verbal, yaitu kekerasan dengan memakai kata-kata yang bermakna negatif,
Kemarahan yang tidak kudus atau kemarahan yang hanya diliputi oleh perasaan emosional semata juga bisa mendorong seseorang melakukan kekerasan fisik seperti memukul, meninju, menendang, menyiksa atau menumpahkan darah orang lain juga. Kemarahan yang tidak kudus atau kemarahan yang hanya oleh karena bara emosional bisa melahirkan banyak kejahatan lain yang tiada habis-habisnya. Itulah sebabnya Yakobus dengan sangat tegas berkata di dalam suratnya pasal 1 ayat 20, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita semua bisa marah dan pasti pernah marah. Tetapi kita juga harus belajar mengendalikan diri agar kita tidak jatuh ke dalam kebodohan yang kelak akan kita sesali sendiri. Kata-kata pedas atau kata-kata kotor yang kita ucapkan kelak akan bertindak sebagai hakim bagi diri kita sendiri. Kita tidak harus mendidik anak-anak kita dengan terus memarah-marahi mereka, apalagi dengan memakai kata-kata yang menyakitkan hati mereka atau melakukan kekerasan fisik terhadap mereka. Seperti halnya dikatakan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Efesus pasal 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kebenaran firman ini berlaku dalam semua jenis hubungan kita dengan sesama, misalnya antara suami dan istri, kakak, adik, atasan, bawahan, komandan, anak buah, bahkan pendeta atau majelis dengan jemaat, pemerintah dan rakyat, demikian pula sebaliknya, bahkan dalam hubungan antara kita dengan Tuhan. Kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita dengan sabar dan dengan penuh kasih sayang, sebagaimana Bapa di surga juga sabar kepada kita, meskipun kita masih sering terus melakukan banyak hal yang menyakiti hatinya dan tidak memuliakan Dia. Kita juga diperintahkan untuk mentaati perintah itu dalam seluruh jenis hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Kemarahan yang tidak benar, kemarahan yang hanya diliputi oleh bara emosi, atau yang disebut juga sebagai kemarahan sebagai gaya hidup orang yang suka berdosa, adalah sebuah petunjuk bahwa kita belum benar-benar bertobat. Kita tidak berhikmat dan kita masih seperti seorang bayi yang belum cerdas secara emosional maupun spiritual. Kita bergaya hidup sebagai manusia duniawi atau orang Kristen yang duniawi. Kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita masih berhala kepada kemarahan yang tidak benar ketika kita masih terus memakainya sebagai alat untuk mengatasi setiap kesulitan yang muncul dalam hubungan kita dengan Tuhan, sesama, dan segala sesuatu lain. Saudara, karena itu marilah kita taati perintah Tuhan ini untuk mengatasi kemarahan yang tidak benar dengan hanya mengandalkan roh kelemah lembutan, dan bukan dengan mengandalkan roh kemarahan yang penuh dengan kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya mari kita tetap bersyukur, penuh semangat dalam karunia kehidupan pemberian Tuhan yang indah ini. Dan sampai jumpa lagi. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin.